makanya Allah tuh suka kalau misalnya orang yang baru-baru hijrah tuh kan ingin mengingat Islam lebih dalam. Iya kan, itu Allah cinta banget tuh asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman Amal Jariah? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Selalu senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih di channel kita Amal Jariah bersama gue Diki dengan rekan gue Korekta. Gimana kabar saya? Alhamdulillah baik. Allah, masih stabil. Gimana? Insya Allah masih aman. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah ya. Amin. Semoga iman kita semakin up. Amin. Ya. Kalau kabarnya Mas Diki sendiri ini gimana? Masya Allah. Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Kayak baru kurang kerja ya? Sedikit ada urusan duniawi lah. Mudah-mudahan urusan duniawi ini bisa mengingatkan kita ke akhirat ya. Amin. Masya Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, jadi gini Bung. Gue mau cerita sedikit. Gue kan ada rekan nih, ya kan. Yang mungkin kita sharing-sharing tipis aja ya kali tentang seseorang ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya. Oke, langsung aja kita mulai dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita udah kedatangan narasumber kita. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa saling sharing ya, saling berbagi apa yang positif kita ambil, yang baik punya Allah, yang buruk yang pasti dari kita semuanya kan. Oke, Mas Gon, apa kabar? Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mas. Baik. Bung Korekta baik kan? Masya Allah. Gini sih, Bung. Mungkin Bung aja manggil ya, Bung asik ya. Masya Allah. Oke, jadi Mas Gon, ya di sini tuh kita apa ya? Cuma sharing kecil-kecil lah, tipis-tipis. Ngobrol. Sharing bermanfaat lah ya. Ya, Insya Allah mudah-mudahan bisa dibagi ya buat teman-teman Amal Jariahnya. Maksud kami itu bisa nggak sih berbagi sharing ke teman-teman atau gimana? Ke kami juga sih. Mungkin lebih perjalanannya ya. Perjalanan prosesnya gitu, Mas Guru. Insya Allah bisa. Biar bisa jadi insya Allah jadi inspirasi juga buat teman-teman yang pengen berubah ya kira gitu, untuk menginspirasi lah intinya Mas. Ya, Mas Gun gimana tuh? Sebelumnya alhamdulillah kita udah diberi kesempatan ya sama Allah, udah diberi umur, udah diberi kesehatan, udah sampai kita ketemu di sini kan. Alhamdulillah banget lah. Disyukurlah atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan berkat risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kita bisa menerima agama ini secara kafah, sempurna lah. Alhamdulillahnya beliau menyampaikan yang istilahnya ma'ruf dan fitur kata itu memang Masya Allah banget lah. Sehingga ulama-ulama itu memang menyampaikan secara memang dengan hikmah, terus lembut itu, dan alhamdulillah sampai kehidupan. Kalau terkait masalah hijrah, proses aneh sih sebenarnya enggak secara langsung saklek langsung 180 derajat berubah sih. Mungkin ada liku-liku segala macam. Ada teguran-teguran kecil yang dikasih Allah tuh, kalau tapi kita itu nggak sadar itu kan. Terus kayak teguran kayak misalnya ya pada zaman jahiliyah ya harusnya. Jahiliyah. Kita lagi ngobrol nih kan, ngopi-ngopi lah istilahnya, ngopi terus ada azan Allahu Akbar, tapi kalau dia asing ngopi entah apa yang dibahas kan, nanggung lah, nanggung kan, masalah hidup lah, duniawi lah kan. Terus panggil Allah, kita duduk ngobrol, terus ada teman kira-kira ingat tuh, sholat yuk, kita ngadep dulu, set, udahlah duduk aja, nitip aja lah, nitip doa, biasanya kita nitip doa ya, nitip doa aja lah, ayo dah set, dah itu kan, itu geran kecil, sampai akhirnya singkat cerita itu ditegur sama Allah lewat mimpi. Ini ditegur lewat mimpi itu
selama 3 kali, entah ane lupa berturut atau apa, ane mimpi itu orang tuanya tuh meninggal dan ane belum siap. Orang tua ane meninggal tuh ane belum siap, ditinggalin adik-adik masih kecil-kecil, terus agama itu belum terlalu paham lah. Nanti ane sholatin gimana, terus ngapain gimana, ini aja situ mulai titik balik tuh ane berubah tuh kan. Alhamdulillahnya terus ada temen nge-share proses kajian di salah satu majelis taklim di daerah Kauman. Oh daerah Kauman. Iya. Nah dari situ ane coba sendiri datang ke sana, dan mungkin ya beliau sendiri nggak ngaji sampai sekarang. Itu kan terkait hidayah ya. Iya benar. Hidayah itu Allah yang berhak ngasihnya. Iya. Mau kita mau sesoleh pun kalau kita nggak kasih hidayah, bagus lah ya kan. Nah singkat cerita, ane ngaji di satu majelis taklim, ngaji, terus dari situ ane kayak kutu loncat. Ada setiap kajian, ane datang. Benar. Di sana, tapi itu Sikat lah pokoknya gas aja lah, terobos aja lah udah. Yang penting kajian. Sendirian ya Mas Bro? Dan itu masih sendirian, dan situ ane itu lagi bingung gimana nih kira-kira ya yang bisa wadah yang bisa ngingetin. Sebenarnya sih ngingetinnya nih kan kita kan iman tuh kadang naik dan turun. Iya. Kan? Dan kita butuh teman untuk ngingetin. Bukan teman hidup ya, itu mah nanti. Itu mah nanti. Sebarang. Fokusnya kaulah dulu ya. Fokusnya kaulah dulu. Bonus lah ya. Itu mah bonus itu mah. Oke. Terus? Nah itu abis itu cari teman, cari wadah. Alhamdulillah di circle yang alhamdulillah insya Allah itu teman-teman yang soleh lah. Ketemu dengan beberapa mentor dan ustadz, terus sharing di sana, terus aneh dapat pelajaran banyak banget tuh terkait masalah hidup, terus terkait masalah percintaan. Ya, aneh dulu juga pernah lah percintaan yang kandas dan menyakitkan. Oke. Tapi kan gitu kalau bahas masalah cinta tuh, ya ini juga punya pengalaman sih. Dan salah satunya pecutan itu ya masalah cinta juga, salah satunya ya. Tapi sebagian besar dari orang tua. Tapi masalah pemicu juga, masalah cinta juga. Kita ini idealnya pengen dapet istri yang soleha, cantik lah, kaya, kita juga mau gitu kan. Intinya pas kita mau dapat istri yang soleh ya kita juga harus jadi soleh dong. Oh gitu. Iya. Ya kita jodoh itu cermin dari diri kita sendiri. Nah dari situ aneh coba masuk. Nah lama-lama itu di sharing lah, di filter sendiri sama ya ditarbiyah lah sama teman-teman yang masya Allah. Dan ketemu antum semua sih sebenarnya. Masya Allah. Ketemu lagi kita kan di sini. Karena Allah ya. Karena Allah. Kita nggak buat ini kalau bukan kasih Allah kan. Udah Allah mengizinkan. Itu terus aneh di sharing tarbiyah, fokusnya tuh ke Allah dulu. Segala sesuatu yang baik itu dinisbatkan ke Allah. Sampai sekarang aneh taklim terus dan mencoba untuk memperbaiki diri lah sebenarnya. Walaupun aneh belum pantas banget sih. Aneh sebenarnya di sini nih sebenarnya belum batas sih, cuma hanya sekedar sharing aja lah ya kita ya di sini. Benar. Ya alhamdulillahnya lah Allah kasih kesempatan, Allah kasih nikmat sehat, nikmat iman itu paling terbesar lah kalau menurut aneh itu kan. Bisa dibilang kalau misalnya kita yang aneh pernah cerita tadi kan, kalau kita dari pondok belum tentu kita bisa ketemu sekarang, belum tentu kita bisa istiqomah. Ya kan? Karena istiqomah itu berat ya kan. Awal hijrah bisa ya kan? Bisa. Pertengahan ya itu nanti kendor. Makanya butuh teman kita kan. Komunitas kayak antum ini insya Allah bisa dibilang soleh lah. Nanti aneh juga banyak belajar kan kita kan. Kita sama-sama belajar. Benar. Gitu sih. Tapi gimana coba dari mereka dulu. Waktu itu kan nyari kajian sendirian Mas Gun ya. Akhirnya pas ketemu mulai ketemu temen itu di pas kajian yang keberapa? Itu cara Mas Gun berbaur tuh kayak mana ke mereka gitu? Kalau aneh sih sebenarnya terlepas ini dari atas izin Allah ya, memang aneh itu nyari temen sebenarnya memang dulu tuh emang ada awal temennya di sana.
di satu di Paman itu. Iya. Paman itu dan ngobrol tentang kehidupan. Nah, apa sih kita diciptain di dunia ini? Apa? Gitu kan? Allah cuma kita udah cari kerja, ya kan, merit, punya anak, bahagia, mati. Iya, benar. Dikubur di surga, enak amat ya. Iya. Dulu para Rasulullah berjuang dulu, bro. Benar. Baru surga mahal. Kalau murah sepeda. Iya. Benar. Itu mahal sekarang sepeda. Sepeda juga udah mahal. Makanya. Ya alhamdulillah lah. Itu sih singkat cerita dari temen. Terus lari ke masjid di Halim, di Halim, terus lari ke banyak sih, kalau alhamdulillah sekarang kan udah banyak, tapi dulu masih dikit-dikit. Ya itulah dari teman satu, terus lari ini. Kalau terkait masalah cara kita berbaur, itu biasanya dengan sendirinya sih, tergantung tingkat kita, keinginan kita sih mau mengenal Islam lebih dalam nggak gitu kan. Itu sih. Tapi kan biasa gini Mas Gun, kalau kita itu kan baru kasar mau hijrah nih, udah mau hijrah, kadang kan sungkan ya, malu gitu loh. Mau deket teman, padahal kita udah hati kecil kita itu udah ngomong deketin. Tapi malu, kayak ada sekat gitu loh Mas Gun. Nah itu gimana itu? Ada nggak, pernah nggak kayak gitu Mas Gun ya? Kalau aneh jujur pernah. Ya gimana ya, aneh nggak bisa terlalu banyak ini sih. Memang Allah kasih hidayah, terus aneh dikasih kemudahan mungkin ya. Kemudahan lah. Makanya Allah tuh suka kalau misalnya orang yang baru-baru hijrah tuh kan, ingin mengenal Islam lebih dalam. Iya. Kan? Lalu Allah cinta banget tuh asli. Udah pokoknya Allah pepet kasih terus. Pertama Allah kasih tempat yang istilahnya dia majelis ilmu, lingkungan yang baik. Lingkungan baik. Dan hijrah kan dulu asalnya kan hijrah pindah ke tempat yang lebih baik. Bener kan? Lebih baik. Kita cari lingkungan yang lebih baik, dan situ Allah tuh kasih kirim teman-teman dengan sendirinya. Ditanya, Mas dari mana Mas? Oh dari sini. Oh alhamdulillah, saya juga teman dari sini ini. Ya saya cerita, ya begitulah dapat teman. Akhirnya dekat gitu. Alhamdulillah dekat. Berbagi. Kasih izin Allah lah. Gitu. Berarti pemicunya dulu tuh Mas Gun mimpi ya? Iya. Sama tentang patah hati ya, cuma gitu lah. Namanya anak-anak muda dulu kan gitu Mas ya. Kapan nikah? Galau jadinya ya. Tapi Mas Gun single? Ya alhamdulillah. Masya Allah. Single. Apa sedang menuju proses? Alhamdulillah. Insya Allah tahun ini. Insya Allah, ya Allah. Kita selalu berdoa ya. Kita doain mudah-mudahan dipermudah nanti itu prosesnya. Jadi kegiatan Mas Gun sekarang apa? Alhamdulillah. Aneh sekarang bukan kerja sih ya, lebih ke mengabdi ke rumah Quran. Jadi di mana itu Mas? Di sekretnya tuh di Flamboyan. Di Flamboyan. Flamboyan tuh Pahoman. Di Enggal. Oh di Enggal. Itu rumah Quran tuh Akademi Muslim Indonesia. Akademi Muslim Indonesia. Kegiatan apa di situ Mas? Maksudnya ada kegiatan apa gitu Mas? Banyak kalau kegiatan sih. Insya Allah bermanfaat dan beramal soleh semua. Kegiatan kayak taklim ada ya. Ikhwan Akhwat. Terus tahfiz juga ada. Menghafal Quran. Terus tahsin, memperbagi bacaan Quran. Nah, kita kan butuh banget tuh. Masa kita jadi imam bacanya salah, gimana nanti kita mimpin istri ya kan? Nanti kita di komen lagi kan? Panjang pendeknya salah. Ya Mas ini mah go Mas, ya kan? Jagoan istri. Nanti kita yang malah dipimpin lagi istrinya. Betul Mas. Iya kan? Jadi kita butuh ngebentuk banget ya. Iya dong. Gimana caranya ya menjadi seorang pemimpin yang baik. Iya, sebelum kita memimpin orang lain, kita harus memimpin diri sendiri. Ya, benar. Gitu. Insyaallah. Ini perjalanannya Mas Gun nih dari dulu azan cuek-cuek aja. Iya gitu. Iya sama sih. Dulu kita juga kayak gitu. Anak-anak gitu lah, anak ngafe. Iya. Anak-anak motor. Cuek aja jadi ya. Iya gitu. Oh main motor juga Mas Gun? Alhamdulillah. Tapi sekarang udah vakum. Ya. Cuman lingkungan lama Mas Gun alhamdulillah masih silaturahmi masih jalan. Oh iya. Kita kan nggak boleh ninggalin sepenuhnya. Iya. Kalau say hello nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa kabar gini? Yuk talim yuk. Karena dia mau atau enggak, yang penting kita ngajak. Insyaallah sih.
Siapa tahu ada yang kena hidayah juga ya Mas. Iya, siapa tahu kita jadi perantara, bro. Iya. Perantara hidayah. Dan itu kalau misalnya kita, Ani pernah dulu ngerasain ya, manisnya iman. Ani pernah banget punya kayaknya sholat ini sholat fardu aja ya, sholat fardu itu kayaknya rapet terus bacaan imamnya itu semuanya benar ya kan, bacaan imamnya benar dan maksud huruf dan sifat-sifatnya benar. Terus kita tuh ngerasa tuh kayak ya Allah, kita ini hina banget ya kan. Kita udah ngelakuin maksiat banyak, ini banyak, tapi Allah tuh kasih nikmat yang nggak bisa kita hitung gitu kan. Iya, masih dikasih nikmat. Padahal kita udah zolim. Iya. Udah banyak maksiat, kasih nikmat. Oh, kayaknya hina banget. Jadi itu netes. Nah, situ dari ngejos banget lah. Alhamdulillah ngejos banget. Bayar ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah lah masih dikasih Allah istiqomahan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ane nggak tahu kalau misalnya kalau nggak karena Allah ini kan gimana coba nih? Nggak ditolong Allah gimana coba nih? Mungkin Ane masih nongkrong jalan. Iya kan? Makanya. Untung lah kalau Allah tuh emang baik banget Allah tuh. Ya itu sih teman-teman dari sedikit cerita dari sahabat kami. Kalau kami manggilnya Mas Gun. Mas Gun ya lebih ininya. Mudah-mudahan kisah dari Mas Gun ini bisa menginspirasi teman-teman semua, terutama kita berdua, biar bisa jadi, insya Allah bisa jadi lebih baik lagi ke depannya. Akhirnya kita dapat ilmu ya dari sini. Oh ternyata nggak dapat ilmu kali. Sebenarnya gini, bukan ilmu, lebih ke apa ya? Oh pengalaman. Oh pengalaman Mas Gun gini ternyata. Oh ternyata beda dengan gua gitu kan. Oh kalau gua seperti ini, ternyata Mas Gun seperti ini gitu kan. Berarti emang hidayah tuh Allah tuh ngasihnya ini ya bermacam cara ya, untuk hati orang. Yang penting mungkin pas dilihat Allah, wah orang ini bisa nih kesentuh hatinya, dikasih lah hidayah itu. Dan dia mau ngambil. Dia mau ngambil. Kalau dia mau ngambil ya masalah. Soalnya kan Mas Gun ya, orang yang dikasih hidayah ada. Ya kayak itu, kayak kita dikasih aja nih, terus orang lain, bro, sholat yuk, sholat dulu, kita ini gampang ini mah nanti kayak kerjaan nggak bakal kelar, pasti ada lagi. Itu kan termasuk hidayah. Iya. Kita nggak nyadar ya. Ya kita nggak nyadar. Kenapa nggak kita jemput? Iya. Nah, ya itu. Ya itulah. Ya jodohnya kita jemput ya. Masya Allah. Jemput hidayah agak berat orang-orang nih. Asli. Ngejemput jodoh. Enteng. Mungkin itu aja kali ya yang bisa dibagikan dari Mas Gun. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terus kepada Allah kami mohon ampun. Kalau misalkan yang ada yang kurang dari kami ya jangan diambil. Tapi kalau yang positif, yang baiknya ya itu semua dari Allah gitu kan. Dan kita ini di sini juga karena Allah juga. Disatukan karena Allah. Atas izin Allah. Maka dari itu ya sedikit aja sih tadi disampaikan dari Mas Gun ya kan. Mungkin Mas Gun ada yang mau disampaikan sama teman-teman sama Jaya apa gimana? Insya Allah, aneh cuma pesan satu, kalau kita mau berbuat baik, luruskan niat karena Allah, bukan karena makhluk. Dan ada aneh mengutip perkataan ulama ya, ini dari Agim, itu 3M. Ingat, kalau kita mau melakukan kebaikan 3M. 3M ya. Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Mulai dari sekarang. Itu aja. Gimana coba? Apa Pak? Mulai dari diri sendiri. Mulai dari yang kecil. Dari sekarang. Yang nomor 3 yang mantap. Mulai dari sekarang. Masya Allah. Jangan tunda-tunda. Ya. Itu aja sih pesan dari Mas Gun. Ya kalau apa nih? Enggak udah. Oke. Jangan lupa ya, tetap dukung channel kita Ahmad Jariah, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.